never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and Karya seni bersifat bebas, bahkan banyak seniman yang menuangkan pemikiran liarnya untuk dijadikan karya seni. Tapi apa jadinya jika karya seni dijadikan sebagai alat bukti untuk mengungkap sebuah kasus kekerasan? Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan bagaimana seorang seniman akan membongkar kekerasan yang terjadi pada seorang wanita. Film yang sangat menarik, jadi daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya cuy. Ini dia Michael, tokoh utama di film ini. Michael tampak sedang menonton TV. Di sana kita melihat ada seorang bapak-bapak yang sedang mencari istrinya. Bapak ini bernama Pierre. Katanya istrinya hilang. Bapak ini pun minta tolong kepada semua orang untuk mencari istrinya yang hilang. Nah, di keesokan harinya, Michael langsung dipanggil oleh kepolisian setempat. Di sini kita diperkenalkan pada detektif Wu dan Inspektur Lam. Ini dia orangnya cuy. Michael ini dicurigai menjadi tersangka atas hilangnya perempuan yang ada di TV kemarin. Karena terakhir kali perempuan itu terlihat ya saat bersama Michael. Waduh. Tapi sih di sini Michael berusaha membantah. Inspektur Lam pun memberikan foto-foto terakhir dari perempuan yang hilang itu. Perempuan ini bernama Chantal, yang ternyata seorang artis. Dari foto itu sih mukanya babak belur ya cuy. Tapi si Michael membantah itu cuma make up doang pak. Akhirnya karena kurangnya bukti, Michael pun dipulangkan. Hari-hari berlalu, Michael pun menjalani harinya yang bebas sebagai fotografer jalanan. Michael berkeliling kota ini mencari spot yang unik yang bisa dia abadikan melalui lensa kamera. Dan saat di sebuah kuil, tak sengaja bertemu dengan seorang gadis lucu yang tampak sedih. Michael pun jadi penasaran. Perlahan Michael mengikuti kemana gadis ini pergi. Michael hanya bisa memantau gadis ini dari kejauhan. Sambil sesekali ia keluarkan kameranya untuk mengabadikan momen tersebut. Perjalanan terus berlanjut hingga di kereta bawah tanah. Dengan tenang, Michael selalu mengabadikan gerak-gerik dari gadis ini cuy. Gadis ini pun tampak sangat tertekan. Entah apa yang terjadi pada dirinya, dia pun tampak linglung dan hampir aja melompat ke arah kereta. Untung ada Michael yang secepat kilat menangkap gadis ini. Gadis ini pun tersadar dan langsung pergi. Sampai di rumah, Michael pun langsung melihat hasil tangkapan kameranya. Michael tampak sangat puas dengan potret yang ia dapatkan hari ini. Di keesokan harinya, Michael pun kembali datang ke kuil. Tapi di hari ini, Michael memberanikan diri untuk berbicara pada gadis ini. Michael minta izin untuk memfoto gadis ini. Untuk mencairkan suasana, mereka pun saling berkenalan dan makan siang. Akhirnya mereka pun kenalan, gadis ini bernama Sunny. Setelah suasana sudah cair, mereka pun langsung mencari spot foto terbaik. Dengan cepat, Michael pun langsung mengarahkan gaya kepada Sunny untuk mendapatkan pose terbaiknya. Mereka berdua seakan-akan cocok. Bukan hanya berfoto, tapi Sunny juga memberitahu Michael bahwa ia sangat ingin jadi balerina. Sunny pun menunjukkan bakatnya dalam menari dan diabadikan oleh Michael. Sunny tampak sangat bahagia sekali cuy. Nggak terasa udah seharian Michael menghabiskan waktu bersama Sunny. Di sisi lain, detektif Wu dan Inspektur Lam masih kebingungan mencari keberadaan perempuan yang hilang ini. Mereka sih masih menaruh rasa curiga kepada Michael, tapi belum bisa membuktikan bahwa Michael lah pelakunya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Sunny dan Michael kembali janjian untuk melakukan pemotretan. Nah, karena sudah akrab, pembicaraan pun berlanjut dan mengalir. Namun saat Michael mengorek masa lalunya Sunny tampak sangat tertekan. Ia pun sampai menolak dan marah dengan apa yang Michael lakukan. Sunny pun bersedih, sedangkan Michael hanya tersenyum dan minta Sunny untuk bisa berdamai dengan masa lalunya. Apapun yang terjadi, itu adalah masa lalu. Kita hidup di saat ini dan kita harus mempersiapkan untuk masa depan. Di sisi lain, Inspektur Lam bertemu dengan Pierre. Di sini Pierre udah gak sabaran banget untuk menemukan di mana istrinya dan siapa pelakunya. Tapi Inspektur Lam berusaha menenangkan Pierre. Kita harus bertindak sesuai prosedur. Kepolisian sudah berusaha semaksimal mungkin. Di saat kepolisian lagi pusing 7 keliling, Michael sama Sunny malah makin akrab. Mereka seakan sudah jadi sahabat.
Pembicaraan pun saling mengalir begitu aja. Seharian ini mereka hanya habiskan waktu untuk mengobrol aja cuy. Bahkan sampai di malam hari mereka pun tetap bersama. Akhirnya di sebuah lorong bawah tanah, Michael pun memasangkan Sunny sebuah topeng dan meminta Sunny untuk mengekspresikan dirinya secara bebas. Bukan cuma itu aja cuy, tapi ya lu udah lihat sendirilah, seperti yang ada di thumbnail video ini cuy. Pokoknya Sunny tuh seneng banget dengan jepretan demi jepretan yang dilakukan Michael. Malam ini pun tutup dengan senyuman manis dari mereka berdua. Sunny manis banget ya cuy. Makin akrab di keesokan harinya, lagi-lagi mereka habiskan berdua, saling berbicara tentang hidup masing-masing. Seakan mereka berdua nih udah saling menemukan chemistry satu sama lain. Tapi saat Sunny sedang difoto, tiba-tiba Inspektur Lam menelpon Michael. Inspektur Lam menemukan fakta bahwa istrinya Michael sudah meninggal dunia. Apalagi cara meninggal dunianya sangat tidak lazim. Michael pun tampak kesel banget yang membuyarkan momen indahnya bersama Sunny. Tapi nggak cuma Michael aja yang kesel. Sunny juga kesel banget saat ibunya menelpon. Muka bahagia Sunny langsung berubah. Sunny langsung murung, rasa traumanya pun muncul. Michael pun mencoba memahami apa sih yang sebenarnya terjadi pada Sunny. Akhirnya Sunny pun menceritakan masa kecilnya cuy. Ayahnya Sunny sudah pergi saat ia masih kecil. Sedangkan ibunya Sunny adalah seorang pelayan genjot. Jadi Sunny ini melakukan seperti kawin kontrak lah dengan seorang pria kaya raya. Namun pria ini selalu berlaku kasar kepada Sunny. Tapi ibunya Sunny ini gak peduli, soalnya pria ini membayar Sunny dengan sangat mahal. Jadi ibunya Sunny bisa hidup enak dan hanya memanfaatkan Sunny aja. Dari sinilah makanya Sunny selalu terlihat murung dan menganggap bahwa dirinya tidak berharga. Karena ini pula lah di awal film tadi tuh, Sunny sampai mau lompat ke kereta. Michael pun shock mendengar ceritanya Sunny. Dia ini gak menyangka kalau dibalik senyum indah seorang gadis ini ternyata tersimpan sebuah trauma yang sangat mendalam. Sunny itu seneng banget dengan hadirnya Michael. Setidaknya Sunny gak sendirian menghadapi realita pahit yang ia hadapi. Malam ini pun mereka berpisah dengan rasa sedih. Namun ternyata sebuah telepon dari ibunya tadi tuh sangat mendalam bagi Sunny. Sunny langsung menenggak segalon alkohol untuk menenangkan pikirannya. Tepat di tengah malam, Sunny turun ke jalan dengan mengenakan dasar 35 ribuan sambil berjoget pargoy. Sunny melampiaskan rasa trauma dan kekesalannya dengan terbang bebas di angkasa. Dia ini gak peduli apapun akan terjadi padanya. Namun tiba-tiba ada abang-abang yang iseng datang menghampirinya. Ya kita mah udah sama-sama tahu ya apa yang ada di kepala abang ini cuy. Sunny pun tak berdaya. Untung aja ada Michael yang ternyata masih mengikuti Sunny. Ia pun dengan sigap langsung menggebuk abang ini sampai KO. Ya akhirnya mereka pun berpisah. Michael mengantar Sunny sampai depan rumahnya. Di keesokan harinya Michael dan Sunny pun melakukan pemotretan di sebuah pulau terpencil. Sebuah pulau yang jauh dari hingar-bingar. Mereka menjauh dari kota dan datang ke sebuah pulau yang bisa dibilang lumayan horor. Nah di sini Michael minta Sunny untuk mengenakan baju pengantin. Awalnya Sunny kaget, tapi pada akhirnya Sunny pun menuruti dan mengganti pakaiannya. Di sisi lain, Detektif Wu dan Inspektur Lam datang untuk menggeledah rumahnya Michael. Mereka mencari barang bukti untuk memperkuat bahwa Michael lah pelakunya. Nah, disinilah Inspektur Lam menemukan barang bukti sebuah video yang dapat membuat Michael ditahan. Video ini tuh jadi bukti kuat bahwa Michael lah pelakunya. Di sisi lain, Sunny yang mengenakan baju pengantin justru malah makin trauma. Dia teringat dengan pria kaya yang hidup bersamanya. Bagaimana dia diperlakukan dan bagaimana dirinya saat pria itu. Bagaimana dia diperlakukan dan bagaimana dirinya saat bersama pria itu. Traumanya Sunny begitu mendalam, ia pun sampai menitikkan air mata. Sambil bergerak cepat, Inspektur Lam dan Detektif Wu sudah ada di pelabuhan untuk menangkap Michael. Michael pun kembali ke kapal sendirian dan meninggalkan Sunny sendirian. Saat di dermaga, Pierre dan polisi sudah hadir menyambut Michael. Pierre langsung berlari kencang untuk menggebuk Michael. Inspektur Lam pun mencegah apa yang Pierre lakukan. Setelah terjadi percekcokan, tiba-tiba muncullah istrinya Pierre yang membuat mereka heran. Istrinya Pierre sehat walafiat dan masih hidup. Di sini istrinya Pierre malah menyuruh polisi untuk menangkap suaminya sendiri. Iya cuy,
Jadi ternyata selama ini Pierre sudah melakukan KDRT pada istrinya. Dan istrinya Pierre minta tolong pada Michael untuk memviralkan kasusnya. Jadi apa terjadi pada dirinya ini ya ulahnya Pierre, bukan ulahnya Michael. Michael hanya dijadikan sebagai umpan supaya polisi bisa menangkap suaminya cuy. Makanya di akhir film Michael tersenyum bahagia. Dia bahagia bisa membantu istrinya Pierre mendapatkan kebebasan. Film pun selesai. Jadi cuy, film ini tuh mengisahkan beberapa wanita yang hidupnya mengalami kekerasan, seperti istrinya Pierre, Sunny, dan bahkan juga detektif Wu. Mereka semua punya trauma dari masa lalu, dan Michael berusaha untuk melepaskan dan menghilangkan trauma mereka. Memang gak mudah hidup dengan trauma masa lalu, tapi apapun itu kita harus bisa menerima dan bisa menatap masa depan. Itulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh film ini. Oke, makasih banyak cuy yang udah nonton sampai habis. Semoga kalian bisa mendapatkan makna positif dari film ini ya cuy. Gua cabut dan dadah.